Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita bertemu lagi pada pelajaran matematika kelas 4. Bagaimana kabarnya anak ibu guru yang soleh dan solihah? Insya Allah dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Walaupun masih saja kita belajar dari rumah, entah sampai kapan kita bisa bertemu lagi untuk bisa belajar di sekolah. Berdoa yang banyak-banyak ya anak ibu guru yang soleh dan solehah. Baiklah, pada hari ini adalah materi terakhir pada semester ganjil ya. Di sini ibu akan membahas bab 5 tentang segi banyak. Silakan buka buku kalian untuk mempelajari bab 5 tentang segi banyak. Oh ya anak-anak bu guru, pada minggu ini kita sudah mulai jadwal praktek ya. Insya Allah nanti akan di-share oleh guru kelasnya masing-masing jadwal prakteknya. Dan untuk matematika juga nanti akan ibu sharekan materi prakteknya. Baiklah, untuk materi bab segi banyak, nah sekarang kalian bisa perhatikan gambar pada buku kalian. Nah itu yang ada di Amerika Serikat, yaitu gedung Pentagon. Nah sekarang kita lihat gedung itu segi banyak ya, ada segi banyak, tepatnya yaitu segi 5. Nah sekarang kita akan mempelajari apa sih itu segi banyak ya, apa sih segi 5. Nah nanti kita juga akan belajar tentang sifat-sifat segi banyak. Nah yang pertama yaitu kita bahas tentang pengertian segi banyak ya. Segi banyak adalah bangun datar yang tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Banyak sisi pada segi banyak sama dengan banyak sudutnya ya. Ingat, segi banyak itu terdiri dari ruas garis ya. Tentunya kalian sudah tahu apa itu garis ya. Nah, di sini pada buku kalian ada 2 gambar ya. Pada gambar yang pertama itu menunjukkan gambar segi banyak. Gambar yang kedua yaitu bukan segi banyak. Apa sih bedanya Bu, segi banyak dan bukan segi banyak dari gambarnya? Nah, sekarang kita perhatikan. Pada gambar segi banyak itu tadi kita tahu bahwa pengertiannya adalah bangun datar yang tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Sekarang kita lihat. Ini gambar yang pertama adalah segi 4 ya. Nanti kalian kenapa sih Bu disebut dengan segi 4? Nah nanti akan ibu jelaskan ya kenapa disebut dengan segi 3. Nah ini merupakan garis ya. Nih dari lurus ini yang ibu tunjuk ini adalah garis ya, berupa garis nih ya, berupa garis. Nah ini garis. Nah garis-garisnya itu tadi dihubungkan ya, dihubungkan nih ya, dihubungkan. Ini garis pertama yang tegak, ini garis yang mendatar dan saling dihubungkan. Nah ya, itu berupa garis. Yang ini juga ada garis juga, ini garis nah ya, yang saling dihubungkan dan dia membentuk sudut ya, seperti membentuk sudut. Sudut membentuk sudut kan. Sudut itu adalah pertemuan antara 2 garis ya. Nah kemudian ini disebut dengan segi banyak karena memiliki banyak sisi pada segi banyak ya. Ini sisinya, ingat ya, kalau ibu tanya ini mana sisinya, ini garis ini namanya sisi. Nah sudutnya yang mana? Itu yang pojokan ini, pertemuan antara 2 garis. Kalau ini garis, misalkan ibu buat di sini adalah ini A, kemudian ini B, ini C, ini D ya. Nah ini misalkan ini adalah garis AB, garis BC, garis CD adalah garis AD. Nah sudutnya yang mana? Yang ini, yang bagian B. Ini bagian A,
C dan D. Jadi pertemuan antara dua garis. Itu untuk segi banyak ya. Jadi segi banyak adalah bangun datar yang dibatasi oleh ruas garis. Ini gambar pertama adalah menunjukkan gambar segi banyak. Kemudian gambar yang kedua ini bukan segi banyak. Kenapa? Karena ada beberapa bangun ini yang bukan berbentuk garis, tapi lengkung ya ininya ya. Untuk lengkung ada yang separuh lingkaran, kemudian tidak tertutup ya, tidak tertutup. Mana yang tidak tertutup? Ini ya, tidak tertutup ya, tidak ada yang menghubungkan. Kemudian dia juga tidak membentuk sudut ya, tidak membentuk sudut ya, tidak membentuk sudut, tidak ada sudutnya. Ini bukan sudut ya. Itu untuk segi banyak. Jadi bisa membedakan ya antara bangun segi banyak dan bangun bukan segi banyak. Kemudian kita bahas lagi. Nama segi banyak itu sesuai dengan jumlah sisinya. Nah, di sini yang Ibu katakan tadi, kenapa sih Ibu disebut dengan segi 3? Kenapa disebut dengan segi 4? Pada gambar pertama, ini adalah gambar segitiga. Mengapa disebut dengan segitiga? Karena kita lihat, ini sisinya ada, atau garisnya ada 3. Nah ya, kemudian sudutnya juga ada 3. 1, 2, 3. Maka disebut dengan segi 3. Nah, gambar yang kedua itu disebut dengan gambar segi 4. Mengapa disebut dengan gambar segi 4? Sekarang kita lihat. Ini garisnya atau sisinya memiliki 4. Ini yang bawah 1, 2, 3, 4. Maka disebut dengan segi 4. Banyak sudutnya juga ada 4. Ini sudut yang pertama 1, 2, 3, 4. Maka bangun tersebut disebut dengan segi 4. Kemudian kita lihat lagi pada gambar berikutnya ya. Ada gambar berikutnya itu disebut dengan segi 5. Mengapa disebut dengan segi 5? Iya, karena memiliki sisinya 5. Kita lihat ya, sisinya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sudutnya juga ada 5 ya. Kemudian yang gambar berikutnya disebut dengan segi 6 karena memiliki sisinya sebanyak 5 sisi ya. Sudutnya juga ada 6. Insyaallah bisa dipahamin ya. Nah, sekarang kita lihat pada latihan 1 contoh soal nomor 1. Kita lihat. Berilah tanda checklist pada gambar yang merupakan segi banyak dan tanda silang yang bukan segi banyak. Sekarang kita lihat. Pada gambar A itu termasuk segi banyak atau bukan? Ya, iya, termasuk segi banyak karena memiliki garis ya. Ada berapa garis ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 sisi, kemudian memiliki sudut juga ya. Ini sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian yang B, berarti ini kita tanda checklist. Yang B ini bukan segi banyak ya, bukan segi banyak. Karena tidak ada sudutnya, tidak ada garisnya atau sisinya ya, dia berupa lengkungan. Kemudian yang C ini juga bukan segi banyak ya. Karena ini di sini ada bukan sisi ya, ini lengkungannya ya. Kemudian yang D ini termasuk segi banyak ya, karena memiliki sudut, garis ya, pertemuan antara garis-garis ya. Mudah ya untuk menentukan mana segi banyak dan bukan segi banyak. Nah, selanjutnya silakan kalian buka halaman 90 ya. Jenis-jenis segi banyak. Segi banyak ya, jenisnya ada 2 macam ya.
Yang pertama segi banyak beraturan, dan yang kedua yaitu segi banyak tidak beraturan. Yang bagaimana sih segi banyak beraturan itu? Nah, yang bagaimana juga segi banyak tidak beraturan? Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Sekarang kita perhatikan contoh gambar segi banyak beraturan di bawah ini. Pada gambar yang pertama yaitu segi 4 beraturan. Nah, ini tanda garis ini ya. Ini yang menunjukkan adalah sisinya itu sama panjang. Ya, ini. Dan sudutnya juga sama. Nanti kalian akan pelajari tentang sudut-sudut ya. Nah ini ya, ini disebut segi 4 karena panjang sisinya sama panjang. Kemudian segi 5 beraturan ya. Ini memiliki panjangnya juga sama, ada yang sama ya, ini sama ya. Kemudian sudutnya juga sama. Kemudian yang ketiga yaitu segi 6 beraturan. Ini sisinya juga sama panjang, sudutnya juga sama besar. Kemudian segi 7 beraturan ya. Ini juga termasuk segi banyak beraturan karena panjang sisinya sama panjang dan memiliki sudut yang sama besar. Kemudian yang kedua itu segi banyak tidak beraturan. Adalah segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Contohnya, belah ketupat termasuk segi banyak tidak beraturan karena sudutnya tidak sama besar, walaupun semua sisinya sama panjang. Ya, contoh nih ya, belah ketupat. Belah ketupat ini sama sisinya sama panjang, tetapi sudutnya tidak sama besar. Ya, nih ya. Berbeda, ada dua pasang yang sama besar. Jadi ini pada belah ketupat itu termasuk segi banyak tidak beraturan. Kemudian ini segi 3 ya, segi 3 ini sisinya yang tidak sama panjang. Ini termasuk segi 4 ya. Ini apa namanya? Iya, jejer genjang kalau sudah belajar ya. Nah ya, ini segi 4 tapi sisinya ada dua pasang yang sama panjang. Dan gambar yang ke-4 juga seperti ini ya. Ini termasuk segi banyak tidak beraturan ya. Itulah tadi jenis-jenis segi banyak, yaitu ada dua macam, segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Baiklah, untuk hari ini sampai di sini dulu untuk materi segi banyak. Nah, sekarang kita lihat dulu latihan ya. Latihan halaman 94. Halaman 94. Silakan kalian baca-baca. Insya Allah di antara soal ini nanti akan Ibu masukkan ya, yang bagian A. Yang bagian A nomor 1 sampai 10 ini tidak usah kalian kerjakan, tetapi kalian pelajari saja di rumah. Karena di antara 10 soal ini nanti akan Ibu masukkan pada soal penilaian akhir semester nanti pada minggu depan. Insya Allah kita sudah mulai ulangan teori matematika, dan silakan kalian baca-baca soal yang bagian A. Nanti ada beberapa soal yang akan Ibu masukkan pada soal penilaian akhir semester. Untuk selanjutnya silakan persiapkan diri kalian untuk ulangan praktek dan ulangan teori. Dan mudah-mudahan dengan belajar di rumah kalian masih bisa memahami materi-materi yang sudah Ibu guru dan Bapak guru yang sampaikan. Silahkan buka lagi Google Classroom-nya, YouTube-nya, dan diulang lagi belajar bersama orang tua. Jika belum paham bisa kalian
WA atau telepon ibu gurunya masing-masing ya. Mudah-mudahan kita bisa dapat bertemu kembali di sekolah dan belajar seperti biasa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.